Alhamdulillah, alhamdulillah kita akhraja natija qari'an wa bil hijab. Amada badanaha wa rasyana syamsal bayani fi suduril ulama wa ahmadullah wa salliyan ala Muhammadin khairin nabiyyi wa rasulah wa alihi wa kiram karam wa sahbihi man takhudina khiyarah amma ba'd. Monggo kita buka pembahasan menika kalian bahasa suratul Fatihah. Mugi-mugi kita sedanten angsal keberkahan saking kitab At-Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan serta nanti ketika ajal menjemput kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bina wa syafi'ina wa qawadu wa nasyidina Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi menjadi sahabat tabi'in tabi'in sahadatnya wa Umar wa Utsman wa Ali wa usana wa sultana wa syadu wa jiran wa do'an wa nabiyin sahadat aina makana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il qubur minal muslimin wa muslimat wa minal musyrikin minal mu'minin An-Nawaya Tarjum Birahmah wa Maqrabatullahi wa Maqatin wa Surihim wa Wa'in wa Akhlaqna bi akhlaqihim wa asana amalana bi barakatihim wa ada'alina bi barakatihim fi din wa dunya wa akhirat bi asraril Fatihah Ya Rabbi Alamin wa Rahman wa Rahim ya Fir'aun الموضوع عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. At-targhibu fil iqamati. Tawi kiko hadis kang demenake fil iqamati ing dalam iqamah. Hadis menjelaskan tentang faidah keutamaan iqamah. Iqamat niku sakwise napa Bu? Samantune azan. Kalau azan itu tujuannya satu untuk mengetahui waktu. Maksudnya apa? Azan itu dikumandangkan tujuannya sebagai tanda bahwasanya telah masuk waktu sholat. Azannya pas saya izin subuh, petang ngoten niku berarti azannya subuh berarti mau melaksanakan sholat subuh. Tapi kalau iqamat itu tujuannya satu. Menandakan bahwasanya sholat itu akan dimulai atau akan dilaksanakan. Kapankah seseorang itu disunahkan untuk melakukan iqamat? Iqamat itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Yang paling dianjurkan atau yang paling disunahkan setunggal nalikane sholat. Walau bisa ini, meskipun toh jamaahnya wong loro imam kali makmum, ini disunahkan untuk iqamah. Meskipun buatan azan, lain buatan itu pun buatan seazan. Tapi disunahkan untuk iqamah. Iqamat niku keutamaan napa? Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza thuwiba bis sholati, tatkalane diqomati apa salat,
Futihat mongko dibuka abwabus sama iya piro-piro lawangi langit. Wastuji balan den sembadani ad-du'a'u apa dungo. Terus dawuh Kanjeng Nabi ketika sholat hendak dilaksanakan. Maksudnya hendak dilaksanakan ini dengan menggunakan lafaz suwiba. Suwiba di sini itu mengandung makna suwibal iqamatu bis sholati. Ya, ini ketika azan itu iqamah itu dikumandangkan, dibacakan bis sholati sebagai petanda kalau sholat akan segera didirikan. Futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah. Wastujiba doa dan dikabulkan semua doa. Atau ini trik nih, ini tips kita itu sebagai hamba itu juga benar-benar memanfaatkan bonus yang telah diberikan oleh Allah, fasilitas yang diberikan oleh Allah. Atau sahabat doni iqomah badhe sholat pun mutosof niku mandi donga Bu. Mangkane doa meluruskan sof. Kanjeng Nabi nate dawuh donga lek nalikane sof dirapatkan itu berdoalah. Napa dongane? Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Dadose sak mantune iqamah niku waktu mustajabah jenengan ndonga napa dijabah insyaallah. Maka untuk menyikapi hadis ini tadi Rasul akhirnya menganjurkan dan para ulama pun juga menganjurkan donga sing seperti yang diajarkan oleh Rasul. Napa niku? Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Ya Allah, artinya napa? Ya Allah, datangkanlah kepadaku afdhala ma tu'ti, perkara yang paling bagus, perkara yang paling utama, tu'ti yang engkau datangkan ibadaka sholihin, yang engkau beri, yang engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi ini kudungone pun sedanten. Dunyane kene, akhirate nggih kan. Napa Bu? Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Nah, ngeten iki biar pados sih teng HP. Ojo liyane HP kayak searching napa Bu? Ojo HP liyane digendrok TikTok ae. Sing TikTok kan bapak napa ibu-ibu sini. Sami mawon nggih. Niki kedah dipadosi ngeten. Doa merapatkan doa ketika merapatkan sof atau doa setelah iqomah, doa merapatkan sof itu yes. Kata kuncinya gitu. Jenengan padosi kalau misalkan jenengan ingin tambah hafal lagi niku. Terusnya iqomah ini kenapa kok sunnah sangat dianjurkan meskipun toh jamaah misalnya imam kali makmum gini kiwawon karena ini tadi donga yang diijabah lawange langit itu dibuka sedangkan kersane nopo donga itu langsung muncul dan ngajeng bisa Allah kersane langsung ditambi dari bisa Allah langsung dikabulkan. Iku iqomah. At-targhibu fi kasfil aurati.
utawi iki ku hadis kang demenake fi kasfil aurati ing dalem niki asine fi satril aurati ing dalem nutupi aurat. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa sira kabeh wa ta'riya ing mutu fa inna ma'akum krana setuhune iku tetep ing dalem sira kabeh man sapane wong la yufariqukum kang ora pisah apa man kum ing sira kabeh illa indal ghaiti angin dalem nalikane qadil hajat buang air besar wahina yubdir rajul lan ing dalem nalikane nekani sapa wong lanang ila ahlihi marang bojone rajul fastahyu mongko isina sira kabeh hum ing man wa krimu lan mulyaake sapa sira kabeh hum ing man. Kanjeng Nabi nanti dawuh ini menjelaskan tentang keutamaan menutup aurat. Bahkan ketika kita dalam keadaan sendiri itu jangan sampai kita itu mudah belajar, kecuali dalam satu keadaan, contoh di hammam, kamar mandi. Saya dawuh Kanjeng Nabi, kenapa? Iyyakum wa ta'ariya, hati-hati yo awakmu kabeh. Dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Berhati-hatilah ketika engkau bertelanjang, enggak memakai baju. Fa inna ma'akum man la yufariqukum illa indal ghaiti wa inna yubdir rajul ila ahli. Karena sesungguhnya setiap masing-masing kita itu ada yang bersama dengan kita, ada yang selalu berada di sisi kita. Sinten niku? Namine jin koring, Bu. Jin koring iki lek jirene wong biyen iku dulur papat lima pancer gitu. Napa niku? Dadose ari-ari niku kan dikubur, nggih. Nah niku jin koring. Itu yang membersamai kita. Maksudnya nopo? Jadi setiap manusia itu pasti punya yang namanya jin koring. Lho nopo niku kodam Ustaz? Jenis kodam lho nggih. Setiap orang, bahkan Rasul pun juga punya jin koring. Bahkan ketika kita meninggal, jin ini masih ada. Lah, jin ini itu tergantung amal perbuatan si pemiliknya. Reti yang sregep ibadah, jinnya nggih alim, jinnya nggih sregep ibadah. Tapi lek misale jinnya iki mau, wonge iki mau senengane maksiat, gak tau sembahyang. Utawa misalkan wis wonge maksiat tok, dosa wae uripe. Utawa lek gak ngoten tiyang niki wae kok kafir. Jin korine niki mau nggih melok kafir, nggih melok mboten sae. Maka banyak sekali gitu wonten apa niku memanggil arwah ini, memanggil arwah ini. Nah, biasanya nah, itu jin koring. Nah, jin koring iki itu ngintil terus, nempel terus ke diri kita. Kecuali ketika kita masuk ke kamar mandi atau ketika kita melakukan hubungan suami istri ini, itu baru jinnya gak melo-melo. Ada jin koring itu. Lah, maka meskipun ketika kita sendirian yang sewu misalnya salin, ojo sampai utuh blejet, meskipun sendirian, minimal harus ada yang menempel di tubuh kita. Bu misalnya sarungnya di kerupuk no apa ya nopo, ojo utuh blejet.
sakno jin korine. Nggih lek apik ngono awake. Wis apik mboten lho, wis padha ae. Masa mboten sungkan jenengan dideloki. Nggih to? Jadi menutup aurat nggih, usahakan bahkan ketika kita sendirian jangan sampai kita beles ta'ari. Maksudnya ta'ari itu butuh melejet nih lho. Ini ya bahasa Rasul ta'ari itu butuh melejet wis kagak yo apa blas. Jangan. Nah, kasihan. Ditutup. Loh, tapi lampunya wis dipateni. Gak kira ketok. Iku lek menungso. Niki jin, Bu. Cek tetep ketok. Cek tetep ketinggal. Fastahyuhum lek gawe kanjeng Nabi isino. Malulah terhadap mereka, wakrimu dan muliakan mereka. Ojo gimana nih kita niki mboten saged ningali jin kori moro ditutup. Caten nggih. Nah, kita kan sudah tahu ilmunya bagaimana. Nah, ini kita tinggal mengamalkannya. Kata sing ngoten nggih, setiap dari kita itu pasti ada yang menempel kepada kita. Maksudnya menempel itu apa? Selalu menyertai kita. Niku jin kori. Bahkan Rasul pun juga punya. Menungso tenalan dunia niki wis mesti kabeh duwe sing jenenge jin korin, tergantung amal perbuatane majikan. Ngoten nggih. Waqala sallallahu alaihi wasallam idza kana akhir zaman. Dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ni ono apa akhir zamani akhir zaman haruma mongko haram fihi. Dalam akhir zaman tuhulul hammami apa mlebu padosan ala dzuburi ummati ing atase lanang umat ingsun bima ziria kelawan kelambi tulisane ummati qalu ya Rasulullah lima dzaka. Kemudian para sahabat dawuh padha matur sapa muslimun ke sahabat ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi lima zaka keranten punapa utawi mengkono-mengkono harame melbu qala li annahum krana setuhune zukur ala kaum yadkhuluna iku mlebu saka zukur ala kaum ing ngatasi kaum uratan ale padha muda ala iling-iling sira kabeh wa qad la'ana teman-teman ngelaknati Allah sinten Allah an-nadhira ing wong kang ningali wal manzura ilaihi lan wong kang ditingali sapa Kanjeng Nabi nate dawuh ben nanti ketika di akhir zaman pasti semua orang ketika nanti napa niku pas nalikane salin atau bahkan ketika di luar kegiatan hajat yang memerlukan untuk membuka pakaian, ini mereka membuka pakaian. Istilahnya nopo. Jadi di akhir zaman nanti akan semakin banyak orang yang mengumbar auratnya. Ini kalau bahasanya seperti ini. Qalu ya Rasulullah lima zaka. Kenapa demikian? Di annahu yadkhuluna ala qaumin uratan ala wa qad la'anallahu an-nadhira wal manzura ilaihi. Bahwasanya ketika zaman itu datang, maka ketahuilah, ingatlah bahwasanya wa qad la'anallahu an-nadhira wal manzura ilaihi. Karena
Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang melihat dan orang yang menampakkan mulutnya. Jadi meskipun orang yang melihat atau yang dilihat itu sami-sami dosa nih. Meskipun sama-sama jenisnya, jenis kelaminnya sama. Contoh misal sami-sami jaleri, terus dengkulnya ketinggal, pupune ketinggal, dia aurat, ini kita tetap dosa. Baik yang melihat maupun yang dilihat, meskipun sesama jenis, ini aurat. Batasan aurat sekarang. Nah, jaler aurate iku minar rukbati ila surah, mulai teko dengkul sampai usar idel, niku aurate tiang jaler. Maka aslinya lek sholat dengan nutupi udel sampai dengkul niku asal, tapi mboten bilok batasannya niku. Tapi lek perempuan itu seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah sama telapak tangan. Wajah sama telapak tangan. Pertanyaannya, di Indonesia nih kan boten kados ten negeri Arab. Sumuk nggih, kadang sumuk niku pripun? Kados sing ngeten. Dawuhe Imam Hanafi termasuk yang wajib ditutup itu seluruh anggota tubuh kecuali wajah, telapak tangan, telapak kaki, dan di atas telapak kaki sikil niki. Bahkan Imam Malik mengatakan kentolit yang setri niki angsal ditingali. Ketinggal maksudnya, ojo ditelok terus nyeten, ketinggal maksudnya. Tapi selagi yang melihat ini tidak syahwat, maka nggak apa-apa. Tapi kalau di luar sholat semua sepakat ini kaki ini boleh dibuka, boleh ditutup, karena nggak semua wanita itu bisa menutupnya. Paham maksudnya nggih? Mosok kok kuwon dino nggih kos kaki ya. Mosok bendino nggih sepatu. Ngoten nggih. Jadi boleh dibuka. Ketika di luar sholat loh nggih. Tapi kalau di dalam sholat ini harus ditutup. Lah wajah niku mana areanya? Mana titik syar'nya iki? Jadi rambut ini mboten asal ketinggal. Dagu ini mboten asal ketinggal ngandate. Jadi kudu iki wis oleh ketinggal. Di wajah niku apa yang kita pertama kali lihat ketika menghadap iku wajah. Itu nggak wajib ditutup. Tapi tiang jaler mboten asal ningali. Jadi ada batasannya juga. Makanya bahwa nalikane sholat itu hanya yang boleh dibuka telapak tangan sama wajah. Terus lek jaman singa niku wonten sing namine budak. Budak jaler, budak setri. Budak jaler itu auratnya pancet. Budak setri niku aurate kados tiang jalur, usur sampai rukbah sampai dengkul. Nah, karena semakin berkembangnya zaman, perbudakan dihapus. Jadi itu hukum yang sudah tidak berlaku. Nah, sekarang pertanyaannya,
batasan ketika seorang laki-laki melihat perempuan. Perempuan delok wong lanang enggak masalah. Yang jadi masalah laki-laki yang nggak boleh memandang perempuan. Kata saya perempuan memandang laki-laki boleh. Kalau laki-laki memandang perempuan ini ada beberapa bagian. Yang pertama, hukumnya boleh, tujuannya satu, berdagang. Dua, berobat. Tiga, taklim muta'alim, belajar. Campur. Kemudian nazar ketika mau khitbah. Ketika mau melamar, basa mriki nakokno. Lamar ini cukup lamar. Niku diperbolehkan yang namanya nazar. Jadi si laki melihat wajah perempuan. Boleh, tapi ojo suwe-suwe, oleh suwe-suwe. Terus sekilas kita bisa melihat dengan jelas, sampun, cukup. Itu namanya nazar. Nanti mungkin sakit nazar alasannya tapi dipentelengi, kayak gitu. Nah, selain itu nggak boleh. Illa lihajatin, kecuali hajat. Contoh, ada kasus pidana. Atau misalkan contoh yang mengharuskan seorang laki-laki ini harus memandang wajah perempuan itu, maka itu boleh. Dan itu pun biqadril hajat, sesuai kebutuhan. Abon. Kade delok itu ya ketok, didelok dosa, kade delok eman. Nggih. Maka di sini ulama-ulama modern termasuk yang al-Maghfurlah Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti ini ulama modern yang beliau ini mutabakhir, ya. Seluruh keilmuan beliau ini matang, dimana beliau itu menunjukkan bahwasanya boleh asalkan tidak menimbulkan satu fitnah, yang kedua syahwat. Selagi itu boleh memandang wajah ini belum boleh. Contoh, kita ningali mensewu mbah-mbah tentu. Atau misalkan kita melihat anak kecil yang belum balik. Tapi yang dimaksud oleh Syekh tadi, ya ketika ada potensi bisa menyebabkan fitnah atau syahwat, ya wis, nggak boleh lihat. Tapi kalau sekira nggak ada, ya boleh. Tapi jangan terlalu. Di situ mau biqadril hajat, sesuai dengan hajat saja. Maka sebenarnya jika kita umat Islam yang ada di Indonesia ini, kita kok bisa menerapkan apa yang diajarkan Rasul, bahkan sampai hal detail yang seperti ini, wis tak ono jahat. Sudah niscaya tidak ada tindakan kriminal, karena nggak akan ada fitnah. Jadi fitnah itu, ini fitnah yang gimana sih maksudnya? Nyata, contoh, misal fitnah itu termasuk seperti ini. Contoh, ono wong wedok, berarti yang ini kita semuanya membuka aurat. Hingga akhirnya ono wong lanang kepencut, saking senengnya, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan.
Niki namanya fitnah. Coba kalau misalkan si perempuan ini juga menjaga sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Sing lanang iki nggih njogo. Aman. Aman. Maka sebenarnya setan itu gak salah teman-teman, Bu. Wonge dhewe ae. Nggih. Coba kita pikirkan gitu. Nggak 100% setan yang menyebabkan kita itu atau orang-orang itu melakukan tindakan pidana, itu bukan kok setan sebenarnya. Terus orang akhirin kalau zino meteng sing lanang belum tanggung jawab akhirnya mateni loh. Ya nopo? Ini fitnah. Nah, padahal cuman bermula dari mata. Loh ya. Maka di sini ajaran Rasul kita harus benar-benar kafah. Harus benar-benar menyeluruh. Kalau kita sudah menyeluruh, urip aman. Aman hadirin hadirat. Makanya ngaos kados ngeten iki perlu napa mboten? Perlu napa mboten? Ya perlu. Karena enggak semua itu bisa kita dapatkan secara langsung. Wonten sing namine proses belajar. Sing asine gak ero dadi ero. Sing asine wis ero akhirnya dilakoni akhirnya angsal faedah. Nah niki pun dalah jenengan manut Kanjeng Nabi mawon. Napa sing didhawuhi Kanjeng Nabi jenengan manut. Wis empun nolak ojo takon alasan nopo. Karena itu sudah pasti baik. Nah, coba bagaimana bisa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memprediksi dan membuat sebuah hukum tentang melihat, domek delok tok ini. Delok tok itu sampai kali Kanjeng Nabi ini diatur. Karena Rasul tahu semakin ke sini zaman ini semakin mudah fitnah ini. Saniki ya Allah kata laris yang hamil di bawah usia itu kata laris yang tegoan itu kata arek sing sekolah itu mateni koncone itu kata saniki contoh. Bahkan yang sewu ada yang beberapa di tokoh masyarakat kan ada yang menjadi tokoh agama tapi yang sewu kelakuan bejat ya karena ini tadi nopo sing didhawuhno Kanjeng Nabi gak dilakoni ya wis. Maka seharusnya kita niku bangga hadirin hadirat. Nopo kita niki pun ditadosaken umat Kanjeng Nabi, diberi Nabi yang sangat perhatian kepada kita. Yo enggih. Andaikan dengan aturan yang seperti ini loh, iku sik kapan blesete. Napa maneh lek Kanjeng Nabi misal enggak memberikan aturan yang seperti ini, waduh gak iso. Tambah nemen. Andaikan nggak ada misalkan contoh hukum bagaimana melihat seorang seorang perempuan, laki-laki melihat perempuan itu bagaimana hukumnya, misal nggak ada, wis hancur generasi kita. Doendin, pinten mawon contohnya, ojo tiang biasa tiang awam, fungsi mondok pirang-pirang tahun dulu, wonten mawon gitu. Ini bukan kok saya menghujat, ini sebagai contoh bahwasanya apa? Ya mau sendiri. Itu kudu salah setan. Kitanya yang tidak bisa menjaga, tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Milo para hadirin hadirat.
Kita pengertos ilmune nggih. Kita pengertos ilmune. Tinggal tanggung jawab kita untuk mengamalkan ilmunya. Itu tentang bahaya atau ancaman bagi orang yang melihat Allah atau memperlihatkan Allah. Sampun manjung gitu. Dereng gitu. Nah, sepindah. Itu sepindah maling gitu. Kalau tambahin sepindah maling. At-tarhibu minal harakati wal tifati fi sholati. Tawi iki hadis kang medhekake minal harakati saking obah wal tifati lan melengak-melengok noleh fi sholati dalam sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qoma takalane ngadeg ahadukum sapa salah siji sira kabeh ila sholati marang sholat. Faliyaskun mongko becik anteng sapa sira atrofahu apa pira-pira anggota badane ahadukum wala yatamaya lan aja mengklek ngombe melengos sapa sira. Melengos niku maksude tolah-toleh ngono. Kama yatamayalu kaya yen to noleh sapa sira uga mok kaya oleh noleh al yahudi sapa wong Yahudi. Fa inna sukunal atrofi karena setuhune antenge awak di sholati ing dalam sholat minta mami sholati setengah saking sempurna nih sholat. Kalau ini sampun dijelaskan bahwasanya kita boleh melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Syaratnya satu, tidak melebihi dari 3 gerakan. Yang kedua, bukan gerakan yang secara tiba-tiba. Yang keempat, gerakan besar itu dihitung 1 kali. Kalau kecil boleh meskipun berulang kali selagi tangan menempel atau tidak menggerakkan anggota tubuh yang lainnya. Contoh jentik tok niki sing obah mboten napa-napa. Karena yang lain enggak ikut obah niki dihitungnya setunggal. Wah. Dawuh Kanjeng Nabi nggih meskipun angsal di dalam sholat itu boleh. Meskipun ketika kita sholat dengan noleh niku niki angsal. Tapi hukumnya makruh. Termasuk jenengan melenggok. Jenengan noleh ngoten iki angsal. Tapi hukumnya makruh. Illa li hajatin. Kecuali kalau hajat. Misal contoh ada yang namanya sholat sholat ketika dalam keadaan perang, dan ini angsal boleh. Atau ketika kita misalkan ada bahaya yang mendekat, atau kita dalam keadaan genting yang dimana kita harus waspada untuk melihat posisi kanan kiri, ini baru boleh noleh. Tapi Nabi melarang keras untuk kakean kebanyakan. Maksudnya nopo jadi obah jadi noleh. Dan ini Kanjeng Nabi dawuh ngeten, idza qama ahadukum ila sholati, ketika kalian sholat falyaskun aqrabu, maka hendaknya pandangan kalian dan seluruh anggota tubuh kalian hendaknya diam sing anteng. Ojo obah. Dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Wala yatamayal, dan jangan sesekali kalian menoleh. Kalau tidak ada hajat, jangan sampai kalian menoleh. Kama yatamayalul yahud,
seperti ibadahnya orang Yahudi. Wong Yahudi ini boleh ibadah niku kali tolak-tolak gitu, kali nyanyi. Biasanya kali siul-siul. Makanya siul-siul niku mboten angsa. Anil lah, kayak bahasa Jawa ini ku anil. Bersiul itu tidak boleh, karena itu termasuk ibadahnya orang Yahudi. Noleh-noleh gitu, untuk nyanyi-nyanyi, menjoget-joget gitu niku ibadah yang Yahudi itu. Ya dari kajian Nabi ngoten. Sa'ina sukuna atrofi fi sholati minta mami sholat. Karena sesungguhnya diamnya seluruh anggota tubuh ketika sholat minta mami sholat itu sebagian dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau bisa ketika kita melaksanakan sholat kok terpaksa untuk melakukan gerakan di luar gerakan sholat itu boleh, tapi kalau misalkan nggak ada hajat jangan, karena itu bisa mempengaruhi kesempurnaan sholat kita. Ya termasuk kalau wingi kuwi contohaken niku lho, kunut misalnya ten wis kena tangan yang ini morong ini napa niki nyetuki tangane ngeten iki lho Bu. Nah ini kan termasuk perkara yang nggak ada hajatnya. Terus misalnya jenengan tangannya mboten dipenek-penek ngeten iki terus tangannya jenengan moro kaku ngono mboten. Nah ini kan termasuk perkara yang tidak ada faedahnya, nggak ada hajatnya, nggak ada kebutuhannya. Maka ini harus kita hindari. Ini namanya tala'ub. Hingga akhirnya apa? Kalau misalkan kita itu sering gerak, kalau nggak ada hajatnya, maka sholat kita nggak sempurna, pahalanya malah kurang. Duh, bukannya kalau kita sholat itu, apalagi kalau jamaah itu 27 derajat. Enggak, 27 derajat, tulisannya 27 derajat. Cuma sing asline bundere itu gede, iki bundere cilik, tapi hitungnya podo, itu dikuring. Sama 27-nya, tapi sing siji iki mau gede, sing asline gede, malah dadi akhirnya untuk emek cilik. Buatan sempurna sholatnya. Nonton ya. Terus kita niki pun diwanti-wanti kali Kanjeng Nabi. Bahkan sholat obah loh. Kali Kanjeng Nabi diwanti-wanti loh. Ini berarti wujud perhatian Rasul kepada kita. Saking sayangnya Kanjeng Nabi kan kita. Tapi kadang kita itu sing gregetno. Ya Bu nggih. Kadang sing gregetno. Kanjeng Nabi ini pun perhatian pohon gitu nih, pun sayang, bahkan sebelum kita ada itu Rasul sudah cinta. Buktinya apa? Dengan syariat ini loh. Tapi kadang kita sing gregetno. Nggih. Maka bagaimana agar kita itu tidak gregetno di hadapan Rasul? Agar kita itu juga dicinta oleh Rasul, Rasul juga cinta kepada kita. Ya kita pun juga cinta kepada Rasul. Ini kewalu kita melakukan apa yang telah diajarkan Rasul semaksimal mungkin. Odome pisan to, odome kober to, ini tuh deh. Salat awabin contoh, salat awabin. Intan kalau ini Bu 6 rakaat, sahabat dia 2 rakaat. Ya mungkin tidak apa-apa ini dilakukan dulu. Kadang ya sing mau kadang kita nih angel gitu di istiqomah gitu deh, tapi mungkin niatan kita sedanten menjadi jalan ke istiqomah kita, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita untuk melakukan ibadah tersebut. Pokok intinya niat riya Bu, dan jangan kepingin istiqomah sunnah. Maka insya Allah Gusti Allah notong hati ini. Ya tapi kali dilakoni, lihat niat kok pulang ya saged.
tapi nggak dilakoni. Istiqomah niku hidayah niku urusan Gusti Allah. Makanya jenengan nyuwun teng Gusti Allah. Niat tenanan. Dan niatnya gak tenanan Gusti Allah ya wis gak tenanan kayak hidayah. Wis logikae ngono. Sampun nggih. Mugi-mugi kita sedanten saged ngamalkan apa ingkang didhawuhaken kali Rasul, apa ingkang diperintahkan kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-iltifatu fi sholati ikhtilasun. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Monggo. Oke, ya, ini juga tadi belum saya utarakan, oke. Jadi selain jin korin, niku nggih wonten sing namine makhluk halus lainnya, makhluk selain kita, ya termasuk rokib atid juga itu juga membersamai kita, gitu. Oh, niku. Rokib atid ini lho, pencatat amal baik amal buruk. Terus jin ada di sekitar kita. Ini tuh termasuk makhluk hidup yang juga bisa melihat kita. Nah ini lah isin lah ini ada kita. Nah kan gitu. Jadi juga termasuk makhluk-makhluk selain kita. Namun ini nawi wonten soal maliku Ibu kalau misalkan selain atau bapak-bapak kalau misalkan selain pembahasan dari ini tadi monggo kalau misalkan mau ditanyakan insya Allah nanti akan saya tanggung. Kalau misalkan ada permasalahan yang lain yang berkaitan dengan syariat Islam monggo. Insya Allah saya bisa menemukan jawabannya. Maksudnya membantu untuk menemukan mencari jawaban. Wonten ibu-ibu? Wonten nggih? Oh wonten, nggih pripun Bu? Kodok. Nggih. Waktunya kapan? Waktunya oh, nggih. Kata saya ngeten. Untuk sholat kodok itu tidak terkhususkan waktu. Maksudnya nopo? Kalau subuh harus subuh boten. Andaikan misalkan kita kodoknya sholat subuh, kita melakukannya ketika waktu maghrib, misalkan boleh diperbolehkan. Dan untuk melakukan sholat kodok, ini pertanyaannya ngeten. Jadi kodok ini bebas, waktunya kapan saja bebas. Ya. Baik itu nanti subuh, ketemu subuh, maksudnya melaksanakan kodok sholat subuh ini ketika waktu subuh, atau di lain waktu itu tadi, itu boleh, diperbolehkan. Nah, permasalahannya apa yang kita dahulukan? Sholat yang mana? Sholat ada, sholat yang akan kita lakukan, maksudnya sholat sekarang, atau sholat kodoknya dulu, atau sholat adanya, atau sholat kodoknya. Maksudnya yang didahulukan ini yang mana? Jawabannya boleh. Maksudnya apa? Jawaz. Boleh didahulukan yang mana? Terserah. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, yang didahulukan harus ada dulu, harus yang sholat sekarang baru nanti kodok. Tapi kalau Imam Rafi'i itu boleh kodok dulu baru sholat ada. Mengingat apa kok ngoten? Soalnya Imam Nawawi dawuhe ngeten, ngitungnya kersane gampang.
Saiki lek utang wingi ya digolongno wingi ae, golekno waktu dhewe kae nyauri istilahnya ngoten. Tapi kalau Imam Rafi'i, loh, lah ini sih duwe utang kok katene nambah, ngoten maksudnya. Tapi apakah boleh? Boleh. Dengan sakerson jenengan. Waktunya kapan? Terus dahulukan yang mana? Ngoten. Boleh. Meskipun toh di waktu-waktu yang kemarin kan dijelaskan, waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, boleh. Oh, setelah subuh, terus istiwa pas matahari berada di tengah, okay. Terus kemudian yang ketiga setelah asar atau sebelum maghrib, ini nggak boleh. Akan ya. Tapi kalau kodok boleh. Kalau sholat kodok boleh. Kalau sholat yang lainnya misal sunnah itu nggak boleh. Kalau kodok boleh. Karena mengingat kodok ini sebenarnya sholat fardu. Sampun nggih Bu. Nggih. Oh, sholat isyraq. Nggih. Sholat isyraq niki itu ketika syuruk niku lho. Syuruk niku ketika matahari terbit. Jadi ada batasan ketika matahari ini sudah muncul sepenuhnya. Tuh diperbolehkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sholat isyraq. Sholat karena terbitnya matahari. Ini ke waktunya sakderenge duha. Kemarin saya lihat itu waktunya jam 6 itu sudah diperbolehkan, disunahkan untuk melakukan sholat isyraq. Dan sholat isyraq mungkin apa? Bersyukur kepada Allah karena matahari masih diterbitkan di timur. Itu termasuk nikmati Gusti Allah. Terus sholat sunnah yang paling utama. Untuk sementara niki boleh pangapunten sangat untuk sholat sunnah yang selama ini saya tangkap dari beberapa pendapat itu semua mengatakan sholat sunnah itu hukumnya maksudnya keafdoliannya itu masih setara. Tapi nanti akan saya cari lagi sholat sunnah mana yang lebih baik, okay? Nanti akan saya carikan. Yes, mungkin karena keterbatasan saya nih, jadi nggak semua saya. Jadi yang selama ini saya ketahui itu nggak ada yang menjelaskan tentang sholat sunnah yang paling utama itu yang apa sih. Nah, ini belum saya temukan. Nanti insya Allah teman yang akan datang akan saya bahas tentang ini tadi sholat sunnah yang paling afdolnya itu nopo. Tapi kelihatannya kalau menurut sesuai dengan apa yang saya pelajari dan semua hampir kita semua mengatakan bahwasanya tidak ada afdoliyah tersendiri bagi sholat sunnah itu. Tapi nanti akan saya berusaha cari dulu. Sama nggih? Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.